Sebuah masjid berusia ratusan tahun di Kabupaten Nganjuk memiliki arsitektur alkulturasi Jawa Hindu dan Islam. Masjid yang didirikan Bupati pertama ini, di dalamnya terdapat sejumlah benda kuno yang hingga kini masih terpelihara dengan baik. Masjid yang memiliki nilai sejarah juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Masjid yang berdiri kokoh ini bernama Al-Mubarok, berada di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, yang berarsitektur Jawa kuno dengan nuansa budaya Hindunya, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Masjid bersejarah ini dibangun pada tahun 1745 pada penanggalan Jawa atau tahun 1818 Masehi oleh Bupati pertama Kanjeng Raden Tumanggung Sosrokusumo I atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Jimat. Yang kala itu, pusat pemerintahan masih berada di Kecamatan Berbek sebelum akhirnya dipindah di Kecamatan Nganjuk pada tahun 1880 oleh Bupati Sosrokusumo III. Untuk menentukan waktu sholat masyarakat pada waktu itu, di masjid tersebut terdapat yoni yang biasa terlihat sebagai salah satu kelengkapan ritual agama Hindu. Namun di masjid ini telah diubah pada bagian atasnya, yakni terdapat tongkat besi sekitar 30 cm sehingga berubah menjadi jam matahari atau disebut bancet. Selain itu, beduk dibuat dari kayu jati dan terdapat angka tahun 1750. Sementara pada bagian tiang penyangganya terdapat bahasa Jawa kuno bertuliskan Arab yang artinya ini penyangga beduk di Toyo Mirah, serta terdapat angka tahun 1761. Untuk menuju ruang utama masjid, terdapat pintu dengan hiasan ukiran berwarna perak dan keemasan yang terdapat angka tahun pembuatan masjid. Serta pada hiasan atas pintu terdapat ukiran mirip Kalamakara. Namun jika dilihat dengan detail merupakan ukiran dedaunan dan bunga. Mimbar yang ada di dalam masjid juga masih terpelihara dengan baik, penuh ukiran serta beratap limas yang di atasnya terdapat mahkota. Hingga kini masih difungsikan saat khotbah pada hari Jumat. Begitupun jodang atau puri sesaji yang juga berasal dari kayu jati, difungsikan sebagai tempat penyimpanan Al-Quran. Meskipun telah beberapa kali dilakukan pemugaran dan pembangunan, namun keaslian bangunan masjid dan benda kuno yang ada di dalamnya masih dipertahankan. Sehingga masjid berusia ratusan tahun ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Februari tahun 2016 lalu. Selain itu, pada sisi selatan masjid terdapat gapura yang mengarah ke komplek makam Kanjeng Jimat. Makam Umaro sekaligus penyebar agama Islam ini selalu ramai oleh peziarah yang datang dari dalam maupun luar Kabupaten Nganjuk. Menurut takmir Masjid Al-Mubarok, Muhammad Sururi mengatakan, masjid tersebut dibuat dengan nuansa Jawa Hindu untuk menarik simpati masyarakat yang pada zamannya banyak yang memeluk agama Hindu. Sehingga Masjid Al-Mubarok dibangun sedemikian rupa yang corak ukirannya berupa hewan dan manusia diubah menjadi bunga dan buah. Pada saat pembangunan masjid, tukang dari Kanjeng Jimat membutuhkan asahan sehingga Kanjeng Jimat menunjukkan batu ungkal yang hingga kini masih dapat kita lihat. Didirikannya masjid beratap 3 susun juga memiliki arti bahwa orang yang telah meninggal dunia harus memiliki 3 tinggalan, yakni amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, dulunya di sini kan penghuninya orang Hindu. Ini sudah tempat ibadahnya orang Hindu, memuja namanya Yoni itu. Karena kedatangan Islam di sini lah akhirnya orang-orang Hindu itu akhirnya juga banyak yang mengikuti Islam. Nah, akhirnya bahkan Jimat mendirikan masjid di sini dan menjadi bupati yang pertama di Nganjuk, yaitu di Berbek ini. Akhirnya orang-orang itu ya memeluk Islam, dan di sini karena masih banyak orang-orang yang kepercayaan seperti itu orang Hindu, maka membuatnya masjid itu ya dipadukan Hindu dengan Islam. Kalau Hindu itu kan pakaian
pakaian pakai gambar-gambarnya kan Iwan, misalkan gambar kera, itu gambar manusia, itu ukir-ukirannya. Tapi karena Islam di sini itu ukir-ukirannya dibuat ukiran tidak seperti orang Hindu, tapi dengan cara Islam itu ya bunga, ya ada bunga melati, ada manggis. Hingga kini masjid bersejarah itu masih difungsikan umat Islam. Tidak hanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja, namun juga untuk pengajian dan kegiatan lainnya yang diharapkan selalu ramai oleh jamaah. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan.